wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjal farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqihi al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk menghidupkan malam-malam Qadar, dan sekarang adalah puncak daripada malam Qadar, yaitu malam ke-23 dari bulan Ramadan. Kita selalu mengalami bahwa di setiap ihya ya, kita pasti kehilangan beberapa orang yang mungkin di tahun lalu bersama kita. Selalunya begitu, bahwa dalam kehidupan ini memang seseorang tidak akan hidup abadi. Pastilah ada suatu hari nanti di mana manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah, dicipta oleh Allah, diberi kesempatan untuk hidup di dunia, dan kehidupan dunia pasti akan berakhir dengan kematian. Kita semua hanya menunggu gilirannya, pasti akan datang. Kalau kemarin itu saudara kita, adik kita, tetangga kita, ayah ibu kita, bukan tidak mungkin sebelum malam Qadar yang akan datang, sebelum Ramadan yang akan datang, yang dipanggil adalah kita, dan tidak ada orang yang bisa selamat dari kematian. Kalau seandainya kehidupan dunia ini abadi, maka yang layak untuk hidup abadi adalah Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi dengan segala kemuliaan dan kebesaran serta keagungannya, Maulal Muttaqin dengan segala kebesaran, kemuliaan dan keagungannya, mereka harus mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan dunia, harus berpisah dari dunia. Dan kalau manusia-manusia terbaik itu berpindah dari dunia ke kehidupan yang berikutnya, maka pasti kita tidak akan terkecuali. Waktu itu akan datang, kematian akan datang kepada kita. Dan karena itu, ketika kita masih hidup dan diberi kesempatan untuk hidup di dunia, maka kita berusaha untuk mengukir ya kehidupan dunia kita ini, mengisi kehidupan dunia kita ini dengan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang di sana ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga
suatu saat nanti ketika datang waktunya, kita akan termasuk jiwa-jiwa yang tenang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Dan itulah yang kita harapkan. Jadi sholat kita, ibadah kita, doa-doa kita, amal-amal baik kita, ya kita semua kerucutkan, ya kita mengemasnya dalam rangka hanya dan hanya meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di malam-malam Qadar yang antum telah menghidupkannya sejak malam 19, malam 21, dan malam ini malam puncak, malam 23, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memanfaatkan kesempatan terbaik ini untuk memohon kepada Allah, ya Allah, agar suatu saat nanti ketika datang waktu kami untuk meninggalkan dunia yang fana ini, kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita meraih ridhamu. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil warjuhum. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika berbicara tentang malam-malam Qadar, beliau mengatakan bahwa memang rangkaian 3 malam ini adalah sebuah rangkaian dari malam-malam yang memang kita diminta untuk menghidupkan malam 19, malam 21, dan puncaknya adalah malam 23. Sepertinya benar malam Qadar itu adalah satu malam, namanya juga Lailatul Qadar, ya, satu malam. Tapi untuk meraih satu malam itu kita diminta untuk mengawali dengan menghidupkan malam 19, kemudian konsisten untuk kita hidupkan malam 21, dan alhamdulillah kita diberi taufik untuk menghidupkan malam ke-23. Dan insya Allah konsistensi kita dan istiqomah kita untuk menghidupkan 3 malam itu menjadi pertanda bahwa kita akan mendapatkan pahala dari Lailatul Qadar yang nilainya adalah senilai usia manusia pada umumnya, ya. 1000 bulan itu sekitar 80 tahun. Bayangkan kita bisa meraih segala kemuliaan, ya, dan kebaikan dari 1000 bulan, 80 tahun kurang lebih, hanya dengan satu malam. Itulah betapa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Tawwab, Karim, Ghafur, Wahhab, sehingga kita selalu diberi kesempatan untuk meraih yang luar biasa hanya dalam waktu yang singkat, ya. Karena itu Al-Imam Ali Zainul Abidin sempat mengatakan bahwa saya heran kalau nanti akhirnya ada hamba yang masuk neraka. Itu saya heran, kok bisa sementara Tuhannya itu Maha Rahman, Maha Rahim, Karim, Wahhab, Ghafur, dan selanjutnya yang selalu kita menyebutnya dengan ya mayyu'til katsira bil qalil, zat yang memberikan yang banyak hanya dengan amalan-amalan yang sedikit. Bayangkan satu malam bisa bernilai 80 tahun, bisa bernilai 1000 bulan. Nah, bagaimana ada hamba sementara mendapatkan kesempatan-kesempatan yang besar seperti itu, kemudian sampai dia tidak bisa meraih kesempatan itu, dan akhirnya dia menjadi ahlul jahim, wa na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakan bahwa ini adalah memang rangkaian, karena kata beliau at-takdir fi tis'i asyar. Jadi kita kan sudah memulai memasuki ibadah puasa itu kan ya sejak hari pertama Ramadan, ya, itu persiapan. Hari kedua persiapan yang lebih, hari ketiga, hari keempat, dan selanjutnya sampai penentuan yang akan kita dapatkan itu adalah di malam 19. Nah, malam 19 itu penentuannya Allah mengambilnya dari mana? Ya, dari sejak kita masuk awal Ramadan itu. Allah akan melihat perilaku kita,
ya, sikap kita, bagaimana kita berusaha untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, ya, bahwa hari ini kita tidak seperti kemarin kita, ya. Jadi tugas seorang hamba itu dia tidak perlu bersaing dengan orang lain, dia tidak perlu melihat orang lain, dia melihat dirinya. Jadi dia harus bersaing dengan dirinya. Bagaimana bersaing dengan diri? Pastikan bahwa hari sekarangmu, hari inimu lebih baik dari hari kemarinmu. Dan kita harus selalu punya perjuangan yang seperti itu, sehingga kita tidak terlibat dalam iri hati, dalam dendam, dalam sombong, karena kita sedang berkompetisi dengan diri kita sendiri, diri kita yang hari ini dengan yang kemarin, diri kita yang hari ini dan esok dan selanjutnya, seperti itu. Nah, Allah akan melihat nanti sejak kita masuk awal Ramadan, bahkan persiapan kita sebelum masuk Ramadan di Rajab wa Sya'ban, ya, itu sangat berpengaruh pada at-taqdir fi tis'i asyar. Sangat berpengaruh pada penentuan yang Allah akan berikan kepada kita di malam 19. Nah, nanti penentuan itu, kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, akan masuk pada level yang berikutnya, ya, yaitu wal ibram fi lailati 21. Jadi penentuan itu akan ditetapkan, ya, tidak dirubah, ya. Itu Allah melihat sejauh apa konsistensi kita di malam 21. Jadi penentuannya berdasarkan Rajab, Sya'ban, awal-awal Ramadan sampai malam 19 kita mendapatkan takdir. Dan kemudian di malam 21 takdir itu tidak akan diubah, juga bergantung kepada amalan kita, bergantung juga kepada niat kita. Karena itu Ar-Rasul berkata, fasalullaha rabbakum biniyatin shadiqah wa qulubin thahirah. Ya, jadi kita diminta untuk minta sukses puasa dan sukses bertilawah itu, justru Ar-Rasul sudah berpesan sebelum masuk Ramadan agar kita di Ramadan itu meminta dengan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh-sungguh, dan wa qulubin thahirah, artinya kita sudah membersihkan diri kita dengan istighfar kita, dengan permintaan ampun kita, dengan pertaubatan kita, ya. Nah, penentuan itu tidak akan berubah di malam 21 untuk ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapan ini tinggal ditandatangani, tinggal distempel, ya, tinggal diimdha. Dan kata Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, wal imdha fi lailati 23. Ya, di stempelnya itu di malam 23. Jadi malam-malam qadar ini rangkaian, ya, agar kita dapat stempel di malam 23 ini. Dan kita meminta di malam ini bertawassul dengan kebesaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ahlul bait alaihi wassalam, ya, para imam suci alaihi wassalam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi salam, dan dengan sahibul asri waz zaman kita bertawassul dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam qadar dan distempel pada malam ini insyaallah, ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum. Nah, saya di malam ini hanya akan membawakan satu tema saja, karena sebenarnya kita ini, terus terang saja, kita ini bertarung dengan waktu, ya, antara kehidupan kita dan kematian kita. Al-Quran mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sebenarnya masing-masing kita ini menghadapi peristiwa yang besar. Setelah kita diberi anugerah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia, melihat, mendengar, berpikir, merasakan, mengalami, ya, berbagai macam peristiwa yang sudah kita jalani, dan masing-masing kita punya pengalaman kita sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau kita melakukan flashback terhadap kehidupan kita kalau mikir-mikir, ya, dalam hidup ini apa yang telah saya perbuat, apa yang telah saya lakukan, kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah saya lakukan, sejauh apa ketulusan saya,
Keburukan-keburukan apa saja yang sudah saya lakukan, pelanggaran-pelanggaran apa saja, kejahatan apa saja, maksiat apa saja, dosa apa saja. Ya, karena kenapa kita harus merenungkan masa lalu kita? Karena masa lalu ini sangat berpengaruh pada masa sekarang kita dan akan berpengaruh pada masa depan kita. Ya, kita menghadapi sebuah peristiwa besar yang namanya al-maut. Dan itu pasti. Ya. Dan karena itu masing-masing kita ketika kita dicipta oleh Allah sebagai manusia dengan berbagai macam fungsi yang luar biasa, hati, akal, panca indera dan lain-lain, ya, kita ini diminta untuk memikirkan, ya kan, untuk menyelamatkan masa depan kita. Dan masa depan kita adalah kehidupan pasca kematian. Kalau di dunia ini sudah pasti kita ini, ya mungkin yang masih muda-muda belum melihat tanda-tanda kematian, ya, tapi bagi mereka yang mungkin usianya sudah di atas 50 tahun seperti saya, ya kita sudah mulailah merasakan penurunan, ya, kemampuan tubuh, ya, telinga yang tidak begitu peka mendengar, ya, mata yang sudah tidak tajam membaca, ya, ini buktinya, ini sudah pakai kacamata ini, ya kan, kalau kita buka sudah tidak kelihatan ini, ya, sudah kabur. Ya, kemudian kita juga melihat bahwa kemampuan fisik kita juga mulai menurun, apalagi yang sudah berusia 60 tahun, 70 tahun pasti merasakan itu, dan semua kita akan seperti itu. Nah, karena itu di malam seperti ini adalah kesempatan kita untuk mengamankan kehidupan abadi kita. Dan tidak ada orang yang berakal, yang berpikir, yang kemudian dia tidak peduli dengan kehidupannya, dengan nasibnya, ya, karena kita ini dicipta sebagai manusia, kita menanggung amanah, kita punya tanggung jawab, dan kita harus khawatir, ya kan, apakah tanggung jawab saya dari yang mencipta saya ini sudah saya lakukan atau belum, ya, karenanya, tapi Allah Rahman Rahim, kita bahkan bukan hanya diminta untuk berusaha, tapi kita bahkan diberi semacam kelonggaran-kelonggaran. Di antaranya dengan berdoa, dengan meminta. Kamu bisa menyelamatkan dirimu dengan doa. Tentunya doa yang serius. Doa yang serius berarti ketika kita meminta sesuatu, maka konsekuensi logisnya, ucapan dan perbuatan kita juga harus seiring dengan permintaan kita. Kita hanya tinggal melakukan sinkronisasi antara apa yang kita minta dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita ucapkan, untuk kemudian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semudah itu. Masa tinggal meminta saja kita gagal, ya. Jadi karena itu seperti yang saya ucapkan tadi itu, Imam Ali Zainal Abidin heran kalau sampai ada hamba masuk neraka. Heran saya, kok bisa ada hamba yang masuk neraka padahal Tuhannya Maha Rahman, Maha Rahim dan seterusnya, Karim, ya, Tawwab, Ghafur. Nah, kita malam ini kita fokus pada diri kita. Tentu nanti di akhir kita punya persembahan untuk yang lain, karena kita tidak hanya memikirkan diri kita. Tapi normal kalau seandainya kita sebagai manusia, sebagai hamba, kita juga memikirkan diri kita, dan kita memang wajib untuk memikirkan diri kita. Akan kemana kita? Setelah ini bagaimana? Kita harus mengamankan, ya, kehidupan kita di alam berikutnya. Nah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban." Jadi kalau kita bangun di malam ini menghidupkan malam qadar, kemudian kata Rasul imanan wa ihtisaban, kita memang mengimani kemuliaan dan kebesaran malam qadar, bahwa malam qadar itu adalah sebuah malam yang kata Al-Quran bernilai 1000 bulan. Kita mengimaninya imanan wa ihtisaban, dan kita berhitung bahwa malam ini bisa memberikan kita keuntungan yang luar biasa. Nah, kalau kita menghidupkan malam ini bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, menjadi seremoni, menjadi ritual, enggak, tapi kita menghidupkan dengan keimanan, dengan keyakinan, kita paham, kita meyakininya, dan kita berhitung dengannya, ya, kita mengandalkannya, kita menjadikan ini malam yang luar biasa bagi kita. Kata Ar-Rasul, cukup niat yang seperti itu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Kita
seperti bayi yang lahir dari rahim ibu. Ini kesempatan yang luar biasa. Yang berbicara ini adalah Ar-Rasul yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Satu malam ini kalau kita menjalaninya imanan wahtisaban, itu kita nanti seperti bayi yang lahir dari rahim ibu. Luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua nanti keluar dari ruangan ini, kita benar-benar telah mendapatkan pengampunan dari segala dosa dan kesalahan kita. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Dan karena itu pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berkata, fa inna syaqiyya man hurima ghufranallah fi hadzal syahril azim. Orang yang celaka, orang yang merugi adalah orang yang di bulan yang luar biasa ini, di mana dia sebagai tamu dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berdoa juga, ya Allah, la taj'alna minal ashqiya. Jangan jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang merugi, yang syaqi. Dan jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang mendapatkan ampunanmu di malam yang luar biasa dan bulan yang luar biasa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan masuk pada tema, tapi dengan muqaddimah ini. Kita semua sepakat bahwa al-a'mar biyadillah. Umur kita tidak di tangan kita. Orang yang sore harinya mati, dia di pagi harinya bahkan tidak tahu dia nanti sorenya akan mati. Orang yang esoknya mati, dia tidak tahu bahwa hari ini bahwa besok dia sudah akan meninggalkan dunia ini. Ada yang tahu? Al-a'mar biyadillah. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang kemudian cerita, saya 2 jam lagi akan mati. Belum pernah ada orang cerita begitu. Pada umumnya berbeda dengan orang-orang yang memang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu minal auliya, minas sholihin, minal anbiya wal mursalin. Tapi kalau kita dan yang hidup bersama kita dan yang meninggalkan kita, tidak ada yang kemudian ngomong, nak ibu sak jam maneng modele. Tidak ada yang ngomong gitu insyaallah saya kayaknya akan meninggal minggu depan. Tidak ada orang ngomong kayak gitu. Tidak tahu. Al-a'mar biyadillah. Nah, ketika kita tidak tahu kapan kita berakhir dari kehidupan dunia, ada ayat di Al-Quran yang memberikan kepada kita peringatan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Disuruh cepat-cepat bergegas. Mau nunggu apa lagi kita? Sepercaya diri apa kita bahwa besok kita masih hidup, bahwa tahun depan kita masih bisa masuk di malam-malam qadar seperti ini, apalagi selalunya kita setiap hadir di malam seperti ini. Oh, fulan kemarin bersama kita, sekarang sudah berpindah alam. Fulanah kemarin bersama kita dan sekarang sudah berpindah alam. Dan begitulah, fulan dan fulanah itu sangat mungkin tahun depan adalah kita. Sangat mungkin. Tidak ada yang bisa menjamin dia. Karena itu kita jangan punya impian-impian yang aneh di dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Anda tidak perlu punya impian-impian yang aneh. Tidak perlu. Wajar aja Anda normal, bekerja normal, cari usaha normal. Normalnya maksudnya jangan sampai Anda berbuat dosa. Ini bukan berarti tidak boleh kaya boleh kaya. Boleh Anda bangun istana. Pokoknya normal itu Anda sebagai hamba, jangan melanggar, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kejahatan, jangan menipu, jangan mengambil hak orang, jangan mengganggu orang, dan seterusnya. Kemudian kita kembali kepada ayat peringatannya nih, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sebelum berakhirnya kehidupan dunia, kita diminta untuk bergegas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita duduk di malam ini juga dalam rangka mengucapkan labbaik untuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan lanjutan ayatnya, ketika Anda sudah meraih maghfirah, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Anda ketika bergegas meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Anda serius, Anda akan bukan hanya minta ampun, tapi Anda juga berusaha melakukan sinkronisasi antara ampunan yang Anda minta dengan berikutnya nanti perbuatan kita, ucapan kita, semuanya harus berubah kita. Dan untuk kita, bukan untuk orang lain.
Jadi kalau kita bergegas untuk mendapatkan ampunan dan kemudian kita melakukan perubahan, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Aneh kan kalau ada orang tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri, ini berarti orang pasti gila dia. Kok ada orang diberi kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dan kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Ini ilmuwan sampai sekarang bahkan tidak bisa menemukan batasnya langit, tidak bisa menemukan itu. Jarak antara satu planet dengan planet yang lain ini bisa jutaan tahun cahaya. Dan ini imbalan untuk kita itu, kata Allah, wa jannatin arduhas samawat wal ard. Allahu akbar. Kita diberikan sesuatu yang tak terbatas. Kok bisa kita tidak serius? Kok bisa kita tenang-tenang? Kok bisa kita tidak sungguh-sungguh? Makanya Ar-Rasul ngomong di awal, fasalullaha rabbakum biniyatin shadiqah wa qulubin tahirah. Lu kesempatan ini, masa minta tok gagal? Masa minta saja gagal, memohon saja gagal? Tuhanmu Maha Rahman, Maha Rahim. Jangan sampai kita gagal. Dan kita ngomong di malam ini sambil kita bertawasul dengan Ar-Rasul Ahlul Bait alaihimussalam yang kemarin gugur, Maulal Muttaqin, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan kemudian sosok yang kita nanti Sahibil Asri waz Zaman. Sambil kita mengajukan nama-nama mereka, kita minta, ya Allah, sampaikan kami pada maghfirah yang konsekuensinya adalah wa jannatin arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Kenapa kok harus bergegas? Kita baca ayat berikutnya. Karena kalau kita tidak cepat-cepat nanti terlambat. Apa maksud terlambat? Kita lihat ini. Walaisatit taubatu lillah, yang saya baca ini Al-Quran. Kalau tadi surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard wa iddat lil muttaqin. Ayat berikutnya adalah di surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Taubat itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan keburukan. Keburukan itu ya kejahatan, dosa, maksiat, sak piturute. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Nanti ketika Israel namu, ya, ketika datang kematian yang sudah dihadapnya, qala inni tubtul an, baru mau tobat, aku mau tobat sekarang. Oh, telat. Kemana 30 tahun yang lalu itu? Kemana 40 tahun yang lalu? Kemana 60 tahun yang lalu? Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adzaban alima. Dan taubat bukan untuk mereka yang melakukan, ya, yang masih enak, ya, masih lalai melakukan berbagai macam keburukan, dan kemudian ketika nanti kematian mendatanginya baru dia mau ngomong detik-detik terakhir di sakarat, di ikhtidarnya, Allahumma, namanya dia ngomong Allahumma inni tubtul an. Udah telat. Dan juga tidak untuk mereka yang meninggal dalam keadaan mengingkari kebenaran, kufar, orang-orang kafir. Orang kafir itu orang-orang yang tahu kebenaran dan dia mengingkarinya. Mereka ini, kata Allah, ulaika atadna lahum adzaban alima wa na'udzubillahi min dzalik. Kita jangan sampai seperti ini, ya, jangan seperti orang yang sibuk berbuat kejahatan dan kemudian dia baru disadarkan dengan kematiannya, dan jangan sampai kita dijadikan orang-orang yang ingkar pada kebenaran sehingga kita sampai pada predikat orang-orang yang kafir, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ayat berikutnya, supaya kita mengarah kepada kebaikan, ya, dan supaya kita mendapat ampunan, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mengajak kita transaksi. Kamu yang juga yang murah hati, kamu kan ingin Tuhanmu pemurah kan? Kamu ingin kan dapat maaf dari Tuhanmu, kamu juga harus jadi pemaaf. Kamu juga harus jadi orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Ayatnya di surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat salah kepada kita, kita juga diminta untuk memaafkan mereka loh. Kamu kalau memaafkan mereka, kamu tidak rugi. Kalau kamu memaafkan hamba-hamba Allah, Allah juga akan melihat kebaikanmu. Kamu memaafkan mereka,
Allah juga akan kamu temukan sebagai zat yang Ghafurun Rahim terhadapmu. Karena itu kita jadikan momen malam ini untuk kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Kita maafkan semua orang-orang yang pernah bersalah kepada kita dengan shollu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, muqaddimah sudah selesai, saya akan masuk pada tema inti. Tidak panjang tema inti ini ya. Tadi kan saya sudah bicara sekitar mungkin 15-20 menit ya. Ini mungkin sekitar 30 menit atau kurang daripada itu. Supaya kita tidak kehilangan kesempatan dan tidak lalai, maka kita diminta untuk selalu mengingat kematian. Dan tidak salah kalau kemudian Ar-Rasul berkata, afdalul ibadah dzikrul maut. Sebaik-baik ibadah itu mengingat kematian. Bahkan mengingat kematian itu lebih utama daripada sholat. Ini bukan berarti kemudian mengingat kematian lebih utama dari sholat, kalau gitu kita tidak perlu sholat. Bukan gitu juga. Jangan gitulah ya. Ya, cara berpikirnya kita yang normal saja. Nah, cuma yang intinya supaya kita, kalau kita selalu ingat kematian, ya, bahkan ada riwayat yang mengatakan kalau ada seorang hamba yang dalam sehari dia 20 kali ingat kematian, itu tidak pakai minta ampun, Allah ampuni dia. Allahu Akbar. Murahnya, rohimnya, rohmannya Tuhan kita itu ya. Kalau ada seorang yang dia pokoknya sehari dia tidak kurang dari 20 kali ingat kematian, itu sudah dianggap orang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengingat kematian itu sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena itu adalah keadaan orang yang ingat kematian, dia pasti akan waspada, dia akan berhati-hati, dia tidak akan sembrono, dia tidak akan mudah untuk melakukan kejahatan, keburukan, dosa dan lain sebagainya. Nah, tema pada malam ini adalah manfaat-manfaat dari mengingat kematian. Nataiju dzikril maut. Dan semuanya dalam riwayat. Ini kira-kira di malam ini saya akan berbagi sekitar 10 ya manfaat dari dzikrul maut. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Yang pertama, manfaat mengingat kematian adalah an-najatu min khida'id dunya. Selamat dari tipu daya dunia. Orang yang mengingat kematian, dia akan selamat dari tipu daya dunia. Kata Maulal Muttaqin, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau berkata, man aktsara dzikral maut naja min khida'id dunya. Barang siapa yang berbanyak mengingat kematian, maka dia akan selamat dari tipu daya dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak perlu jelaskan lebih jauh, ini masalah hal-hal jelas ya. Yang kedua, manfaat daripada mengingat kematian adalah ar-ridha bil kafaf. Dia akan rela dengan hidup yang berkecukupan. Dia tidak akan masuk dalam rivalitas, mengejar dunia ya, berkompetisi untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang paling kaya di kawasannya, di wilayahnya. Dia tidak sibuk dengan itu. Bahkan orang-orang yang selalu mengingat kematian, di antara faedahnya adalah ar-ridha bil kafaf. Ya, pokoknya ada yang dia makan, ada yang dia minum, ada yang menaungi dia sudah merasa cukup. Ya, sehingga orang ini hidupnya tenang. Ya, karena dia tidak ambisius, tidak rakus. Pokoknya orang yang ingat kematian, di antara faedahnya adalah dia akan puas dengan hidup yang cukup. Ya, dengan hidup yang sederhana dia sudah merasa puas. Dalam riwayat dikatakan, man aktsara dzikral maut radiya minad dunya bil kafaf. Barang siapa yang berbanyak mengingat kematian, maka dia akan rela dengan hidup sederhana di dunia. Dia dari dunia ini pokoknya dia bisa
Sambung hari aja cukup sudah bagi dia. Radhiya bil kafaaf. Karena kenapa kok begitu loh? Karena dia tahu saya kapan saja bisa meninggalkan dunia ini. Radhiya bil kafaaf. Itu faedah yang kedua. Jadi orang yang mengingat kematian dia jauh dari kerakusan, dari ambisi yang berlebihan, ya. Seperti itu. Yang ketiga, di antara faedah mengingat kematian adalah tahwinul masaib. Ya, tahwinul masaib artinya musibah-musibah menjadi ringan baginya. Kemudian ada orang kan kena musibah stres, kena musibah mengalami depresi, kena musibah hilang akal. Kalau orang mengingat kematian, musibah apapun ringan baginya karena dia selalu ingat kematian. Saya ini bisa mati kok. Madallah cuma sakit. Madallah cuma kurang ini, kurang itu, it's okay, no problem. Saya selalu berpikir tentang kematian sehingga musibah-musibah yang dunal maut itu ringan baginya. Tahwinul masaib. An Amirul Mukminin alaihi salam, akthiru dzikral maut. Perbanyaklah mengingat kematian. Wa yauma khurujikum minal kubur. Dan ingatlah saat engkau nanti keluar dari kuburmu, dibangkitkan kembali dari kuburmu. Wa qiyamikum baina yadayillahi azza wajal, dan saat engkau mempertanggungjawabkan amalmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa hasilnya? Tuhawwinu alaikumul masaib. Musibah-musibah akan menjadi ringan bagimu. Jadi kamu menjadi sosok yang tough karena kamu selalu akrab dengan kematian. Ya, kalau kamu ingat kematian dan bersiap dengan kematian, maka sakit, ujian ini, ujian itu, kekurangan di sana sini, ya, kehilangan ini, kehilangan itu, musibah tapi menjadi ringan bagimu. Tidak akan membuatmu hilang kendali, tidak akan membuatmu hilang akal. Kamu sudah siap dengan berbagai macam ujian. Jadi ada faedahnya, ketentraman jiwa, ketenangan jiwa, ya. Dan musibah-musibah menjadi ringan baginya, karena musibah itu sangat bergantung kepada bagaimana seseorang menghadapi musibah ini. Kadang-kadang kita orang itu hanya kehilangan 100.000 saja, dia sudah gelisah minta ampun. Ya, sudah tidak nikmat kehidupannya. Ini orang-orang yang musibah-musibah kecil akan membuatnya tumbang. Nah, bagaimana seseorang bisa kuat menghadapi musibah-musibah ketika dia akrab dengan mengingat kematian? Tuhawwin alaikumul masaib. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang selalu mengingat kematian. Nah, ini kita mulai dikenalkan dengan faedah yang lebih tinggi. Kalau tadi faedahnya adalah selamat dari tipuan dunia, merasa cukup ya dengan kehidupan yang sederhana, kemudian musibah-musibah menjadi ringan baginya. Yang keempat ini adalah orang yang banyak mengingat kematian. Faedahnya adalah mahabbatullah. Dia akan sampai pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anis Shadiq alaihi salam, man aktsara dzikral maut. Jadi bukan hanya dia cinta, dia mendapatkan cinta Allah. Allah akan mencintainya. Jadi orang yang selalu ingat kematian adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Dia meraih cinta ilahi. Anis Shadiq alaihi salam, man aktsara dzikral maut ahabbahullah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka Allah mencintainya. Ini berarti hamba ini sadar kalau dia hamba dan dia akan segera mengakhiri kehidupan dunianya dan akan mengalami kematian dan menghadap kepadaku. Ya, jadi orang yang ingat kematian pasti dia banyak ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, Allah pasti akan mencintainya. Udhkuruni adzkurkum. Ya. Itu yang keempat. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, mungkinkah orang yang dicintai Allah kemudian Allah tidak rela padanya? Jadi ketika kita mendapat cinta Allah, berarti ayat ini untuk kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'ajjil farajahum. Luar biasanya mengingat kematian. Banyak mengingat kematian, kita mendapatkan cinta Allah. Allahu Akbar. Manfaat yang luar biasa. Selanjutnya, yang kelima,
Orang yang mengingat kematian, dia berkesempatan untuk dibangkitkan bersama syuhada. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya hal biasa, tapi kita dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang berprestasi. Syuhada itu adalah hamba-hamba yang berprestasi. Ya. Qila ya Rasulullah. Ya, ada orang bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi, hal yuhsyaru ma'asyuhada'i ahadun? Adakah nanti orang yang akan dibangkitkan bersama para syuhada? Katakanlah ada orang-orang yang tidak dapat kesempatan untuk mati sebagai syahid, ya, tidak dapat kesempatan dia. Nah, apakah mungkin orang-orang yang tidak dapat kesempatan untuk mati syahid dia dibangkitkan bersama syuhada? Bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ar-Rasul menjawab, "Na'am." Iya. May yadhkurul maut bainal yaumi wal laila 20 marrah. Orang yang sepanjang siang dan malam itu mengingat kematian 20 kali, orang kayak gini ini kalau mati dia akan dibangkitkan bersama syuhada. Ya Allah, tidak ikut berperang, tidak ikut mempersembahkan darah. Kalau orang ini mengingat kematian dengan kesadaran, dengan pemahaman, dengan kekhawatiran, dengan selalu minta ampun kepada Allah, sehingga dalam sehari semalam dia sedikitnya mengingat 20 kali kematian, yuhsaru ma'asyuhada. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Yang kelima ya, tadi faedahnya dibangkitkan bersama syuhada. Yang keenam, ketika berbicara tentang siapa orang yang paling pandai, aqyasun nas. Ya, jadi faedah mengingat kematian akan menempatkan kita dalam kelompok orang-orang yang paling pandai, aqyasun nas. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atadruna man aqyasukum?" Apakah kalian tahu siapa di antara kalian yang paling pandai? Yang paling cerdas? Qalu la ya Rasulullah. Tidak tahu kami ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjelaskan, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aktsarukum lil mauti dzakira. Ya, yang paling banyak mengingat kematian di antara kalian itu masuk dalam aqyasun nas. Wa ahsanukum istidadan lahu. Ya, dan orang yang paling bersiap di antara kalian untuk menghadapi kematian itu masuk dalam kategori aqyasun nas, yang paling banyak mengingat, yang paling banyak kesiapannya dalam menghadapi kematian. Ya, faqalu wa ma alamatuhu ya Rasulullah. Apa tanda-tanda orang-orang yang banyak mengingat kematian dan orang-orang yang benar-benar bersiap untuk kematian? Apakah ada tandanya? Ar-Rasul ngomong ada tandanya. Apa tandanya? Faqalu wa ma alamatuhu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wa alihi, at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wat tazawwud li suknal kubur wat ta'ahhub li yaumin nusyur. Yang artinya tandanya orang ini sudah tidak terjerat dengan kehidupan dunia. Dia mencari dunia, tapi tidak seperti orang yang seakan-akan dunia segala-galanya. Tidak, dia mencari dunia supaya dia tidak menjadi beban bagi orang lain, supaya dia bertanggung jawab kepada orang-orang yang wajib dia nafkahi. Dia mencari harta dalam rangka untuk menjalankan kewajibannya, tapi dia tidak pernah tertipu dengan dunia. At-tajafi andaril ghurur, ya. Dia tidak terpaut hatinya dengan kehidupan dunia. Wal inaba ila daril khulud, dan dia selalu ya berpikir tentang kehidupan abadinya. Ya, jadi orientasinya bukan dunia, tapi orientasinya adalah kehidupan yang abadi. Wat tazawwud li suknal kubur, dan dia selalu berbekal dalam kehidupan dunia ini untuk saat dia tinggal di alam kubur. Dia bersiap untuk itu, karena saya akan masuk dalam kubur, saya pasti akan diusung, saya pasti akan dimandikan, saya pasti akan disolati, saya pasti akan diusung, saya pasti akan dimakamkan. Dan di saat-saat itu saya sudah harus punya bekal dan persiapan. Wat tazawwud li suknal kubur wat ta'ahhub, dan bersiap li yaumin nusyur, untuk hari kebangkitan. Itu tanda-tandanya. Nah, itu adalah faedah yang keenam, ya. Orang yang banyak mengingat kematian itu dia masuk dalam kelompok aqyasun nas, paling pandainya dan paling cerdasnya
manusia. Sementara orang mengukurnya orang yang paling cerdas, yang paling pandai, yang sukses dalam kehidupan dunianya. Yang paling cerdas seperti yang diungkapkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh. Orang yang banyak mengingat kematian itu dia akan punya kemampuan untuk meredam syahwatnya. Allahu Akbar. Yumitus syahwat wa yuqawwil qalb, dan menguatkan hatinya. Yaqulu Shadiq alaihi salam, al-Imam Jawhar Shadiq alaihi salam berkata, "Dzikrul maut yumitus syahwat fin nafs." Ya, mengingat kematian akan meredam syahwat pada diri manusia. Wa yaqla manabital ghaflah, dan mencerabut benih-benih kelalaian. Wa yaqla manabital ghaflah. Wa yuqawwil qalb, menguatkan hati, ya. Keimanan kita semakin meningkat bimawaidillah, dengan janji-janji Allah, ya. Wa yuriqut tab, dan akan melembutkan perangai. Allahu Akbar. Jadi tidak berangasan, ya, tidak emosional, ya, tidak garang, ya, tidak sembrono, ya. Orang yang selalu mengingat kematian, yuriqut tab, dia akan punya jiwa yang lembut, hati yang lembut, ucapan yang santun, kebaikan-kebaikannya tampak, perlakuannya, perangainya itu indah dipandang. Ya, itu orang yang mengingat kematian. Wa yuriqut tab. Kemudian wa yaksur a'lamal hawa, ya, dan akan memecah panji-panji hawa nafsu. Ya, jadi hawa nafsu ini kan artinya punya apa ya? Punya pusat-pusat, ya, atau punya titik-titik yang hawa nafsu itu kadang-kadang mudah untuk terangsang, ya. Kadang-kadang melihat ini kepingin, melihat ini, nah, itu a'lamal hawa. Orang yang banyak mengingat kematian, titik-titik itu hawa nafsunya juga akan dia akan hilang, ya. Kalau ini bahasanya dipecah, ya. Dipecah maksudnya ya hilang, tidak ada itu. Jadi pusat-pusat yang membuat orang itu tertarik untuk jatuh dalam perbuatan yang mengumbar nafsu itu akan dipecah. Jadi dia sudah tidak terdorong untuk sombong, untuk angkuh, ya, tidak terdorong untuk iri, untuk ujub. Enggak, ini a'lamal hawa semuanya sudah ditumbangkan. Bendera kesombongan tumbang, bendera keangkuhan tumbang, bendera iri hati tumbang, bendera dendam tumbang, ya, bendera-bendera penyakit hati semuanya tumbang. A'lamul wa yaksuru a'lamal hawa. Ya, faedah yang keempat, mengingat kematian, yumitus syahwat wa yuqawwil qalb, ya, akan meredam syahwat dan menguatkan hati. Yang kedelapan, orang yang banyak mengingat kematian, kadang-kadang kan orang ini kan kepingin menjadi pribadi yang zuhud, kan. Dalam riwayat dikatakan akthiru dzikral maut, perbanyaklah mengingat kematian, fa innahu ma aktsara dzikral maut, ya, insanun illa zahida fid dunya. Ya, tidak ada manusia yang memperbanyak mengingat kematian kecuali dia secara tidak sadar pelan-pelan dia akan menjadi orang yang zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia, dia kalau punya dunia dia akan dermawan, ya. Dia kalau tidak punya banyak dunia, dia mudah untuk bersabar, ya. Zuhud, ya. Orang zuhud itu dia tidak lupa diri ketika dapat harta yang banyak, dan dia tidak kehilangan harapan ketika dia tidak punya harta atau dia kehilangan harta. Tidak kehilangan harapan. Itu makna daripada zuhud. Nah, orang yang ingin sampai pada predikat seperti itu, salah satu jalannya adalah berbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian akan menjadikan seorang menjadi pribadi yang zahid, yang punya kezuhudan di dunia. Yang kesembilan, shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Yang kesembilan ini luar biasa. Ya, di antara faedah mengingat kematian,
Kita lihat ya, ini riwayat-riwayat yang selalu melegakan kita. Faman azqalahu dzikrul maut wajada qabrahu raudatan min riyadil jannah. Gampangnya. Barang siapa di antara kita yang setiap kali dia mengingat kematian itu bagi dia berat kematian. Dia selalu khawatir, apakah nanti ketika saya berpindah dari alam ini, saya akhirnya mendapat ridho Allah, saya akhirnya diampuni oleh Allah, saya akhirnya diterima oleh Allah, dan setiap kali dia mengingat kematian, berat baginya tentang kematian ini. Faman azqalahu dzikrul maut. Orang yang punya kepribadian seperti ini, riwayat mengatakan wajada qabrahu raudatan min riyadil jannah. Karena dia di dunia itu merasa berat dengan mengingat kematian, dan dia khawatir tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap dia ingat kematian berat baginya kematian ini. Karena kekhawatirannya tidak mendapatkan ridho Allah, maka begitu dia meninggal, dia langsung akan dipertemukan dengan kelapangan di kuburnya. Kuburnya akan menjadi raudhatan min riyadil jannah, ya. Adalah seperti kebun dari kebun-kebun surga. Jadi dia sudah punya jalan menuju surga. Dia tahu bahwa begitu dia mengalami kematian, dia hanya tinggal menunggu waktu untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wajada qabrahu raudatan min riyadil jannah. Artinya dia sudah merasakan surga sebelum dibangkitkan dari kubur dan akhirnya masuk ke surga yang sungguhnya. Wajada qabrahu raudatan min riyadil jannah. Yang ke-10 yang terakhir sekarang. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkata, ya, bahwa di antara faedah mengingat kematian dan banyak mengingat kematian adalah al-musara'a fil khairat. Orang akan bergegas untuk berbuat kebaikan. Dia sibuk ya untuk terus berbuat kebaikan. Ar-Rasul berkata, "Wa man irtaqabal maut sara'a fil khairat." Ya, barang siapa yang dia menanti kematian dan dia bersiap untuk datangnya kematian, maka dia akan bergegas untuk berbanyak perbuatan-perbuatan baik. Jadi mengingat kematian ini sama sekali bukan hal yang negatif. Kita lihat ternyata mengingat kematian sangat produktif, ya, menjadikan seseorang bergegas untuk berbuat kebaikan, ya, memberikan keamanan bahwa nanti kuburnya akan menjadi raudhah min riyadil jannah, akan menjadikan dia pribadi yang zuhud, akan menjadikan syahwatnya teredam dan hatinya menjadi kuat. Ternyata mengingat kematian sangat produktif, ya, membangun, ya, akan menjadikan dia sebagai paling cerdasnya manusia, akan menjadikan dia dibangkitkan bersama para syuhada, dia akan mendapatkan cinta ilahi, ya, musibah-musibah akan menjadi ringan baginya, sehingga musibah apapun yang datang padanya, karena dia selalu ingat kematian, maka dia tetap melanjutkan kehidupannya, tetap produktif dalam kehidupan dunianya. Tahwinul masaib, ya, dan dia tidak pernah gusar dengan kehidupan yang sederhana. Dia mampu menikmati kehidupan yang sederhana. Jadi hari-harinya itu indah dan nikmat, karena dia bisa menikmati bahkan kehidupan yang sederhana, dan dia akan selamat dari tipuan-tipuan dunia. Inilah manfaat-manfaat luar biasa dari memperbanyak mengingat kematian. Nah, sebagai penutup sekarang, saya akan sampaikan dua hal saja. Yang pertama, resep, ya, untuk kita selamat, satu resep saja. Dan yang kedua adalah berita gembira. Berita gembira ini sebenarnya kita sudah selamat. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'ajjil farajahum. Resep selamat datang dari Abu Dzar, salah seorang sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dan tentu resepnya Abu Dzar tidak dia dapat kecuali dari Ar-Rasul dan Maulal Muttaqin, Amirul Mukminin, karena dia adalah sahabat Ar-Rasul dan sahabat Amirul Mukminin. Ketika Abu Dzar ditanya tentang resep selamat, kata Abu Dzar, satu tok resepnya, jangan sakiti orang yang kamu cintai. Apa resepnya? Gampang kan? Loh, kita ini kalau mencintai seseorang masa kita sakiti? Kan enggak kan? Nah, resepnya itu untuk selamat itu jangan sakiti orang yang kamu cintai. Ketika orang yang bertanya kepada Abu Dzar tentang resep selamat ini dan mendapat jawaban dari Abu Dzar, jangan sakiti orang yang kamu cintai, orang ini bertanya kepada Abu Dzar, wa hal ra'aita ahadan yusi'u ila man yuhibbu. Ini resep apa Abu Dzar?
Ini sudah terjadi nih. Apakah ada orang yang menyakiti orang yang dia cintai? Tidak mungkin. Ini resep apa ini? Kok gampang banget gitu? Ya, Abu Dzar memberi resep apa? Jangan sakiti orang yang kamu cintai. Orang ini bertanya, loh, apa ada orang yang menyakiti orang yang dia cintai? Kata Abu Dzar, banyak. Naam. Apa jawaban Abu Dzar? Mengagetkan bagi kita. Naam. Nafsuka ahabbul anfusi ilaik. Saya tidak ngomong orang lain, saya ngomong dirimu. Bukankah dirimu adalah sosok yang paling kamu cintai melebihi yang lain? Loh, kita ini sangat cinta kepada diri. Hanya orang gila yang tidak cinta sama dirinya. Ya, mencintai diri adalah fitrah kan? Ya. Ada orang yang tidak suka sama dirinya, angkat tangan. Oh, aneh ya. Pastikan kalau dia perlu terapi ya, perlu datang ke dokter saraf ya untuk diberi treatment khusus sampai dia akhirnya mencintai dirinya. Kalau orang sudah tidak mencintai dirinya ya berarti ya orang ini pasti majnun ya. Insya Allah kalau orang waras dia mencintai dirinya, dan karena itu ya kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita, mengamankan diri kita. Itu tanda bahwa kita mencintai diri kita. Kata Abu Dzar, naam, ada banyak orang yang menyakiti, bahkan menyakiti orang yang paling dia cintai, yaitu dirinya sendiri. Banyak orang yang menyakiti dirinya sendiri. Lu kok bisa orang menyakiti dirinya sendiri? Kata Abu Dzar, nafsuka ahabbul anfusi ilaik. Resepnya apa tadi itu? Jangan sakiti orang yang kamu cintai. Dan yang paling kita cintai adalah diri kita sendiri. Jangan sakiti dirimu. Maksudnya bagaimana? Abu Dzar menjelaskan, nafsuka ahabbul anfusi ilaik. Bukankah dirimu adalah sosok yang paling kamu cintai melebihi orang lain? Nafsuka ahabbul anfusi ilaik. Fa idza anta asaitallah faqad asa'ta ilaiha. Kalau kamu gunakan dirimu untuk bermaksiat kepada Allah, sementara kamu tidak sadar, kamu sedang menyakiti sosok yang paling kamu cintai, yaitu diri kamu sendiri. Kalau kamu gunakan matamu, telingamu, lisanmu, hatimu, tanganmu, kakimu, berbagai macam anggota tubuhmu untuk bermaksiat kepada Allah, itu kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Nah, kalau kamu berhasil untuk tidak menyakiti orang yang paling kamu cintai, yaitu dirimu sendiri, maka kamu akan selamat. Berarti kalau kita cinta kepada diri kita, kita tidak akan pernah gunakan mata kita untuk bermaksiat kepada Allah, tidak akan gunakan telinga kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Fa idza anta asa'ta ilayya fa idza anta asaitallah faqad asa'ta ilaiha. Kamu telah menyakiti sosok yang paling kamu cintai, yaitu dirimu sendiri. Kalau kamu gunakan dirimu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada orang yang bermaksiat, berarti dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Dan kalau ada orang yang menyakiti dirinya sendiri, dia adalah orang gila. Jadi orang yang tukang maksiat sebenarnya dia ada gila, dan dia tidak sadar kalau dia gila, karena dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajam. Dan sekarang penutup ya. Penutup ini supaya ini sampai ke kita secara penuh berkah ya. Saya minta satu sholawat yang penuh semangat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Cerita ini bercampurnya antara duka cita dan sukacita. Allahu Akbar. Kita kan hari-hari ini kan pengikut Ahlul Bait utamanya itu berduka atas syahadah Maulal Muttaqin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ternyata Maulal Muttaqin Amirul Mukminin bahkan duka cita untuknya itu berarti anugerah untuk para pecintanya. Allahu Akbar. Kita lihat cerita ini ya. Salah seorang sahabat Amirul Mukminin adalah sosok yang bernama Asbagh ibn Nubatah. Siapa? Asbagh ibn Nubatah. Asbagh ibn Nubatah bercerita, qala lamma dhuriba Aliyun alaihi salam ad-darbah allati mata fiha. Ketika Imam Ali itu mendapatkan pukulan ya di malam 19 ya, yang karena pukulan itu kemudian beliau gugur sebagai syahid, kata Asbagh ibn Nubatah, kunna indahu lailan. Ya, sejak terpukulnya beliau ya, dan waktu-waktu yang ada sebelum beliau akhirnya gugur di malam 21 kemarin, di antara pukulan yang terjadi di malam 19 dan syahadah beliau di malam 21, suatu malam di antara waktu ini kami, kata Asbagh ibn Nubatah, sempat berada di sisi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kunna indahu lailan.
Asbagh bercerita, fa ughmiya alaihi. Ya karena beliau itu yang terkena adalah kepalanya dan kepalanya mereka, banyak darah yang keluar, maka kita itu ketika di rumah beliau kita seringkali mendapati beliau tidak sadar. Fa ughmiya alaihi. Ya, tapi kami menanti. Ya. Siapa tahu ada saat-saat walaupun sebentar yang beliau sadar. Meskipun sadar itu tidak lama dan kemudian beliau akan jatuh pingsan kembali. Fa ughmiya alaihi. Kami menanti, fa afaqa, dan akhirnya kami mendapat taufik untuk melihat ketika beliau sadar dari pingsannya. Saat-saat siuman yang pendek itu, Imam Ali sambil membuka matanya dengan berat, kemudian fanadhara ilaina, melihat kami duduk di sekitarnya. Faqala ma yujlisukum, Imam Ali bertanya, "Loh, ada apa ini? Tumben kalian sementara saya tidur seperti ini, ya. Kalian kemudian duduk mengitariku. Ma yujlisukum, apa yang buat kalian duduk bertahan di sini?" Kata Asbagh ibn Nubatah, "Faqulna hubbuka." Ya bagaimana tidak, ya Amirul Mukminin, karena kami cinta kepadamu. Jadi ketika Imam Ali bertanya, "Ma yujlisukum, apa yang buat kamu bertahan duduk di sini? Ada apa ini?" Mereka berkata, "Hubbuna." Tidak ada lain, ya cinta kami ya Amirul Mukminin, yang membuat kami tidak bisa beranjak. Meskipun kami melihat sebenarnya tidak tepat kami ada di rumahmu, ada di sekitarmu, sementara keluargamu sedang melihat keadaanmu seperti ini, tapi cinta kami yang membuat kami akhirnya bertahan untuk tetap di sini. Hubbuka ya Amirul Mukminin. Jawaban yang mali ini akan melegakan kita semua, ya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, sekarang saya bertanya kepada antum. Antum cinta enggak sama Imam Ali? Saya tanya lagi, ya. Dan kalau iya, sholawat yang keras. Antum cinta enggak sama Imam Ali? Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan Ar-Rasul sudah berkata, "Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq." Mencintai Imam Ali itu punya nilai. Ar-Rasul berkata, "Ya Ali, tidak mencintaimu kecuali mukmin dan tidak membencimu kecuali munafik." Dan antum kalau di hati antum benar-benar menemukan antum cinta kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, berarti antum minal mukminin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Imam Ali kemudian memberikan jawaban kepada Asbagh ibn Nubatah. "Ma yujlisukum hubbuka ya Amirul Mukminin." Apa yang buat kalian tetap diam duduk di sini menunggu aku? Cinta kami kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Imam Ali kemudian langsung memberikan jawaban ini. Faqala ama walladzi anzalat Taurat ala Musa. Demi zat yang menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam, wal Injila ala Isa, dan Injil kepada Isa alaihissalam, waz Zabura ala Dawud, dan Zabur kepada Dawud alaihissalam, wal Furqana, dan Al-Furqan Al-Quran ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan Furqan Al-Quran kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi Muhammad Rasulullah. La yuhibbuni abdun, tidak akan mencintaiku seorang hamba. Antum tadi sudah dengan sholawat yang keras menyatakan cinta antum kepada Amirul Mukminin Imam Ali. Sudah sumpah dengan semua kitab suci loh, ya. Dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, dengan Furqan. La yuhibbuni abdun, tidak mencintaiku seorang hamba illa ra'ani haitsu yasurru, kecuali dia nanti akan melihatku dan dia akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa saat melihatku nanti. Jadi cinta kepadaku nanti di hari kiamat, ketika dia melihatku, dia akan paham bahwa cintanya akan mengamankan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. La yuhibbuni abdun illa ra'ani haitsu yasurruh wa la yubghiduni abdun illa ra'ani haitsu yakrahu. Dan tidak ada orang yang membenciku dan benar-benar benci padaku kecuali nanti di hari kiamat ketika dia melihatku, dia akan melihatku sama dengan kesengsaraan baginya. Kenapa? Karena cinta Ali adalah iman dan kebenciannya adalah nifak. Dan tidak ada orang yang tidak bahagia kalau dia beriman, dan tidak ada orang yang sengsara, ya, dan tidak ada orang yang bahagia kalau dia munafik. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Nah, ini adalah berita gembira yang memastikan bahwa sebenarnya antum termasuk orang-orang yang selamat, dan syaratnya hanya satu, kita menjaga kecintaan tulus kita kepada Maulal Muttaqin Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Materi untuk ceramah malam 23 ini berakhir di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.